Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu beroleh kodrat ilahi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara kodrat ilahi, terkadang ada banyak orang yang bertanya di dalam hidupnya, apakah kita mungkin memperolehnya? Namun yang pasti saudara-saudara, setiap orang yang mempertanyakannya adalah orang yang pasti kurang memberi hatinya kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika seseorang memberi hati kepada Tuhan, di dalam hidupnya akan tertanam pemahaman tiada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kodrat ilahi adalah kodrat yang kita terima saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tanpa kodrat ilahi kita akan menuju kebinasaan, saudara-saudara. Saat kita memutuskan untuk menerima Tuhan dan menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh anugerah keselamatan sehingga boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi tersebut. Saudara yang terkasih, kodrat ilahi yang kita miliki tidak hanya menjadikan kita menerima janji-janji yang berharga tersebut, namun juga membuat kita mampu untuk hidup kudus. Hidup kudus di sini berarti kita bisa menangani hawa nafsu duniawi yang sifatnya membinasakan. Dengan berkat ini kita bisa terlepas dari keinginan-keinginan jahat dan kita menerima sifat ilahi. Kalau kita menerima kodrat ilahi tersebut dengan janji anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, ada dua hal yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan kodrat ilahi tersebut, yaitu pertama, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kodrat ilahi tidak membuat kita sama dengan Tuhan, melainkan menjadikan kita sebagai anak-anak terang, sebab kita lahir dari Bapa di surga. Hal ini disampaikan di dalam 1 Yohanes 3 yang ke-9 yang berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang kedua, saudara-saudara, membuat kita serupa dengan Kristus. Serupa di sini bisa kita artikan sebagai pribadi yang serupa dengan karakter Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kodrat ilahi, setiap orang percaya harus menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan kita akan mempunyai kemampuan untuk tidak berbuat dosa dan mengalahkan dosa. Mungkin kita sering saudara-saudara berpikir bahwa tidak mungkin sebagai manusia kita luput dari dosa, karena kita adalah manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa setelah kita menetapkan diri sebagai orang percaya, maka ada berkat kodrat ilahi yang ada di dalam diri kita yang harus kita jaga. Sehingga dengan berkat inilah kita dimampukan Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa. Karena itu, berjuanglah terus mempertahankan kodrat ilahi dalam hidup kita, agar kita beroleh keselamatan kekal. Ingat saudara-saudara, janji Tuhan
tidak pernah tidak terjadi, dan janji Tuhan selalu ya dan amin, pasti adanya. Melalui sapaan ini, marilah kita memahami bahwa kita bukanlah orang-orang yang biasa, atau bisa dikatakan kita bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tetapi dengan Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan berikan, kita adalah pribadi yang mampu melakukan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetaplah kita dalam hidup ini menjaga anugerah yang telah Tuhan berikan, dan selalu percaya akan janji-janji Tuhan. Jangan kita pernah sia-siakan pemberian Tuhan, tetapi kita harus mempergunakannya demi kemuliaan Tuhan di setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Niscaya saudara-saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan akan beroleh keselamatan sesuai dengan janji Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pewaris kerajaan surga, tempat yang menjadi tujuan hidup kita. Dunia ini hanyalah sementara dalam perjalanan, tetapi tujuan hidup kita adalah surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena siapa yang tetap menjaga anugerah Tuhan dan selalu memegang kodrat ilahi, kerajaan surga akan menjadi bagian kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, Tuhan. Izinkan kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, terkhusus para pendengar dimanapun berada. Olehnya Tuhan, mereka mampu menempatkan anugerah yang Tuhan berikan di tempat yang baik dan benar, dan dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, izinkan juga setiap para pendengar, ketika mereka lemah Engkau beri kekuatan, ketika mereka sakit Engkau berikan kesembuhan, ketika mereka mendapatkan persoalan Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tidak ada jalan yang tertutup bagi Tuhan. Engkau adalah kami sangat luar biasa dan perkasa. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu Tuhan berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka dan pekerjaan mereka, sehingga hidup mereka hanya selalu memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudariku yang jauh dan dekat. Berkati mereka Tuhan, sehingga ada kuasa-kuasa kesembuhan dan berkat terjadi dalam hidup mereka. Terkhusus itu aku Tuhan, Mama Ella dan Mama Elga. Engkau berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, di mana kondisi mereka pada saat ini kurang sehat. Hambanya percaya kepada Engkau, dan hamba sangat percaya kuasa-Mu mampu memberikan kuasa kesembuhan kepada mereka. Tuhan, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk seorang yang ada di Kediri yang akan menjalani operasi besok hari. Campur tanganlah Engkau Tuhan dalam setiap proses perjalanan operasi, sehingga perjalanan operasi bisa berjalan dengan baik. Dan izinkan Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa terjadi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di bawah. Balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu terjaga dari segala mara bahaya. Mereka selalu dikuatkan dan mereka selalu antusias hanya menempatkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu dasarkan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.